kita ketahui kan bahwa mungkin NIK ini menjadi NPWP ini tentu saja menyasar kepada wajib pajak perorangan. Bagaimana menurut pandangan Anda terkait tingkat kepatuhan wajib pajak perorangan selama ini, Pak? Ya kalau dilihat dari tingkat kepatuhannya sih, dengan tax ratio aja yang bisa kita lihat itu kan, cukup rendah ya tadi kan, itu saya sayangkan. Tapi kalau kita melihat, jumlah perbandingan antara, 50 juta orang punya NPWP, terus, hanya 11 juta yang, melapor SPT pajak tahun 2021 kemarin, nah itu berarti kan ada masalah di situ tadi kan. Nah berarti ya istilahnya ya, tidak patuh, sehingga tidak heran kalau tax ratio kita, paling rendah di ASEAN bahkan di negara G20. Nah itu menjadi tantangan bagi kita semua lah, bukan tantangan bagi pemerintah tapi tantangan bagi kita karena kan fungsi NIK tadi adalah bagaimana ketika orang meminta pelayanan ke negara ya itu salah satu tukar apa ya dia wajib memberikan NIK-nya tadi. Jadi tidak bisa dia meminta pelayanan publik ke negara kepada pemerintah kalau tidak jelas siapa dirinya ya tadi. Ya mungkin NIK ini menjadi senjata ampuh menurut saya sih. Baik. Lalu apakah dengan penerapan NIK menjadi NPWP ini akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak bagi wajib pajak perorangan, Pak? Ya tingkat kepatuhan sebenarnya diukur bukan hanya dari posisi dari orang pribadi, tapi bagaimana KPP setempat bisa memonitor gitu. Misalnya ya, di wilayah KPP tersebut berapa jumlah orang yang ber-NPWP di wilayahnya, terus berapa yang melapor. Tadi, nah itu tadi tingkat kepatuhan dari situ ya. Ya mungkin orang Indonesia biasanya ini kalau tidak diingatkan, tidak ada surat cinta dari KPP, dia mungkin agak malas-malasan. Tapi ketika diingatkan minimal email kayak apa kayak SMS kayak apa dengan surat cinta, dia pasti patuh. Tapi kalau tidak ada upaya-upaya dari pemerintah itu, ya tingkat kepatuhan itu perlu dipertanyakan gitu loh Mbak. Yang sekarang selama ini yang menurut saya cukup bagus, Dijen Pajak sudah mengirim email ke semua orang-orang yang punya NPWP tadi. Nah tinggal dilihat situ saja bagaimana email tersebut ditindaklanjuti oleh orang-orang pribadi. Apalagi dengan nanti di cross check dengan NIK tersebut ya bisa ketahuan, oh ternyata dia sering pinjaman online, dia sering belanja online, tapi kok tidak mau bayar, tidak mau melapor pajak gitu tadi ya. Kita melapor pajak dulu aja lah istilahnya gitu tadi. Nah itu tadi bahwa tingkat kepatuhannya tidak hanya diukur dari masyarakat, tapi diukur dari seberapa jauh pemerintah dalam hal ini misalnya KPP bisa memonitor orang-orang yang ada wilayahnya, mengingatkan bahwa ada kewajiban perpajakannya. Itu tadi menurut saya. Baik, Pak Roni, jadi inovasi apa lagi Pak yang diperlukan oleh pemerintah begitu ya Pak selain NIK menjadi NPWP ini untuk mendongkrak pendapatan dari sektor pajak? Ya sebenarnya ada istilahnya kalau bahasa hukumnya ultimate beneficial ownership itu peraturan Presiden 83 tahun 2018 itu dikatakan bahwa setiap badan usaha wajib memberitahukan siapa pemilik manfaatnya itu tadi. Nah itu menurut saya upaya yang paling gampang sebenarnya. Cuma sayangnya sejak 2018 sampai sekarang itu peraturan itu belum ditaati gitu tadi kan. Sehingga kalau misalnya negara tahu misalnya saya punya usaha di mana saja, itu ada cara-cara jadi peraturan tersebut itu bisa ketahuan tuh semua Mbak. Nanti bisa dikoreksi juga. Menurut saya itu cukup menarik juga selain NIK ini tadi. Jadi tidak salah pemerintah menjalankan berbagai macam upaya karena dari pajak itu kan bersifat memaksa. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa pajak itu bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak mau berpajak, ya dia harus baca dulu Undang-Undang Dasar. Karena jelas itu pajak bersifat memaksa, negara memaksa orang untuk membayar pajak. Aturannya mah ada di undang-undang itu tadi Mbak. Jadi upaya masih banyak lah. Jadi dengan upaya NIK ini, terus mungkin upaya yang menurut saya yang lebih lama lagi yang itu tadi ultimate beneficial ownership itu yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini.